Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan sekarang ini kembali saya akan jelaskan sesi kedua tentang tanda dalam bahasa Yunani yang sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana secara etimologi dari bahasa Yunani tanda itu yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah saimion dan yang kedua adalah syarachmah. Sekali lagi, saya sudah jelaskan yang pertama arti dari tanda itu adalah saimion yang memiliki pengertian yang umum begitu. Dan saimion ini dapat dipahami dan ditafsirkan secara figuratif. Sementara charachmah yang artinya cap, stempel atau tanda perbudakan, perhambaan atau kerja paksa, tanda kepemilikan ada bekas permanen. Nah, charachmah ini dapat dipahami dan ditafsirkan secara harafiah. Dan dari pencarian istilah kata tanda di Alkitab Perjanjian Baru, saya mengambil beberapa contoh ayat saja yang berhubungan atau menggunakan istilah kata tanda tersebut. Dalam bahasa Yunani, saimion yaitu Matius 24 ayat 3, Matius 24 ayat 30, Markus 16 ayat 17, Lukas 11 ayat 29, Lukas 21 ayat 25, Yohanes 2 ayat 18, Yohanes 6 ayat 26, Roma 4 ayat 11, Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 15 ayat 1. Di situ tanda terjemahan bahasa Yunani adalah saimion. Nah, dalam bahasa Yunani, charachmah ditemukan di ayat Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, Wahyu 14 ayat 9, Wahyu 14 ayat 11, Wahyu 16 ayat 2, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 4. Nah, topik sekarang ini yang perlu kita pahami bersama-sama adalah apa tujuan atau fungsi dari tanda antikristus itu diberikan kepada manusia. Sekali lagi, yang dibahas saat ini adalah apa tujuan dan fungsi tanda antikris itu diberikan kepada manusia. Nah, sebelum penjelasan selanjutnya, untuk mengerti hal itu, mari kita baca kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 dari berbagai versi ya, selain daripada terjemahan baru sebagai pembacaan yang formal yang biasa dipakai umat Kristen pada umumnya. Tapi ada versi-versi yang lain yang perlu kita mengerti untuk menggali, mengeksplorasi begitu ya, mencari arti sesungguhnya sampai persis mengena kepada arti dan maknanya begitu. Nah, dalam Wahyu 13 ayat 16 versi terjemahan lama berkata demikian. Dan ia membuat sekalian orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, supaya semuanya itu diberi suatu tanda di tangan kanannya, atau ada kata atau di dahinya. Oke,
ada diberikan suatu tanda, begitu ya. Nah, di Wahyu 13 ayat 16 versi mudah dibaca, binatang kedua memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, yang bebas atau hamba, untuk mempunyai sebuah tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Di situ tercatat sebuah tanda. Nah, kemudian di Wahyu 13 ayat 16 versi Alkitab yang terbuka. Dan ia menyebabkan semua orang, yang kecil atau besar, yang kaya atau miskin, budak atau orang merdeka, diberi satu tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Yang perlu kita ketahui di sini, supaya mengena kepada arti makna tanda itu apa sesungguhnya secara harfiah, di situ tertulis suatu tanda, sebuah tanda, satu tanda. Secara harfiah ini dimaksud ada bentuk fisik, begitu ya. Ada bendanya, Perlu kita pahami dan kita ketahui istilah yang digunakan suatu tanda, sebuah tanda, ataupun di situ tertulis satu tanda. Secara harfiah dimaksud ada bendanya, begitu. Nah, di Wahyu 13 ayat 17, kita akan mulai ayat 16 sampai 18 ya, berarti kita baca ayat 17. Di Wahyu 13 ayat 17 versi firman Allah yang hidup. Tanpa tanda itu yang berupa nama makhluk itu atau nomor kode namanya, tidak seorang pun dapat memperoleh pekerjaan atau membeli sesuatu. Ada perkataan di situ nama makhluk dan ada tercantum di situ nomor kodenya. Kode dari namanya, begitu. Nah, dalam Wahyu 13 ayat 18 versi mudah dibaca, ayat ini mengatakan begini ya. Mereka yang bijaksana dapat menemukan arti bilangan binatang itu. Itu membutuhkan hikmat. Bilangan itu nama seseorang, yaitu 666. Nama seseorang, yaitu 666. Oke. Itu ayat dari Wahyu 13 ayat 18 versi mudah dibaca. Kemudian Wahyu 13 ayat 18 versi bahasa Indonesia masa kini tercatat di situ. Di sini perlu ada hikmat. Orang yang bijaksana dapat menghitung arti dari angka binatang itu, sebab angka itu adalah nama seorang manusia. Angkanya ialah 666. Kemudian di Wahyu 13 ayat 18 versi firman Allah yang hidup. Inilah teka-teki yang memerlukan pemikiran yang cermat untuk dapat memecahkannya. Orang yang sanggup hendaknya memecahkan kode ini. Huruf-huruf dalam namanya itu masing-masing mempunyai nilai bilangan, dan jumlah nilai bilangan itu ialah 666. Dalam bahasa Ibrani ya, ataupun rumusan yang digunakan dalam bangsa Ibrani, ada bahasa suatu kata disebut gematria ya. Gematria itu adalah suatu rumusan menemukan angka-angka
dari huruf-huruf abjad Ibrani ya, ditulis begitu, maka menemukan angka-angka. Itulah disebut gematria. Jadi secara gematria Wahyu 13 ayat 18 bisa diselidiki demikian. Siapakah nama yang menggunakan 666 itu maksudnya gematria ya. Nah, kita sudah membaca ayat ini. Di lain waktu akan saya jelaskan kembali di bagian yang lainnya. Masih banyak perlu disampaikan ya. Dan juga pada penjelasan sebelumnya tentang tanda sudah juga kita baca ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan penjelasan yang akan dibahas hari ini. Apakah yang akan dibahas hari ini? Yaitu apa tujuan dan fungsi tanda antikristus itu diberikan kepada manusia. Ini yang kita bahas pada saat ini. Nah, yang pertama setelah membaca ayat dari Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 atau juga sebelumnya saya juga sudah menyampaikan ayat-ayat kitab Wahyu sebelumnya, maka dapatlah sesuatu disimpulkan atau setelah diselidiki, maka apa-apa saja poin-poin yang penting diambil untuk menyimpulkan tujuan dan fungsinya. Ya, nggak perlu lagi kita membaca ayat demi ayat, tetapi saya akan jelaskan satu persatu. Apa tujuan atau fungsinya tanda antikris itu diberikan kepada manusia? Yang pertama, tanda itu adalah sistem jual beli. Sekali lagi, tanda itu adalah sistem jual beli atau tanda transaksi. Transaksi perbelanjaan, transaksi ya. Atau juga disebut pada era zaman Antikris itu dikatakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang begitu dirancang dengan baik untuk mempermudah dalam perekonomian pada zaman Antikristus. Yang tidak menerima tanda Antikristus itu akan mengalami kesulitan memperoleh hal-hal yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidup, karena tidak dapat menjual atau membeli. Dan sistem ekonomi ini pasti ya, sistem ekonomi ini pasti tidak mudah-mudahan pasti berhubungan dengan teknologi. Sistem ekonomi ini pasti berhubungan dengan teknologi. Bisa saja tanda antikristus itu ya, tanda antikristus itu berupa instrumen atau perangkat yang bisa dibaca oleh sensor untuk memberikan akses kepada suatu transaksi perdagangan yang dikarakma di dahi atau di tangan kanan manusia. Bukan tangan kiri ya, bukan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kananlah pada umumnya yang lebih berperan melakukan transaksi tersebut. Pada tangan kanan pada umumnya, memang ada tangan kiri yang biasa melakukan sesuatu aktivitas dan kegiatan, tapi pada umumnya tangan kanan melakukan transaksi. Itu yang pertama, sistem ekonomi yang dipergunakan pada zaman Antikris, jual dan beli. Oke. Nah, yang kedua, tanda itu merupakan menjadi alat media untuk mengetahui atau mendeteksi gitu ya, melacak keberadaan manusia. Pada zaman itu ya, tanda itu merupakan menjadi alat media untuk mengetahui atau mendeteksi, melacak keberadaan manusia, sehingga penguasa antikristus itu ini menjadi pribadi yang maha tahu. Ya, karena dibilang antikristus
dia menyamar seperti Kristus, dia menyamar seperti pribadi ilahi, tapi ini ilahi palsu. Bagaimana caranya dia bisa menjadi pribadi yang ilahi? Dia menggunakan teknologi. Dia menggunakan teknologi untuk mengetahui privasi manusia atau segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Dia berusaha menjadi maha tahu. Tanda kutip ya, maha tahu itu adalah Allah itu sendiri. Nah, tanda itu dipergunakan. Yang ketiga, tanda itu merupakan tanda kepemilikan. Matrai, charachma. Charachma itu ya kalau diperhatikan seorang memiliki ternak ya, mereka punya cap sebagai tanda kepemilikan. Ya, cap dimetrai begitu. Ini punyaku, kerbau ini punyaku, domba ini punyaku. Menggunakan besi yang panas, dipanaskan, ada suatu simbol-simbol dan dicap. Nah, kalau sudah dicap itu menjadi milik. Tandanya ini milik saya sudah cap binatang ini. Nah, gitu ya. Seorang peternak. Nah, itu contoh saja. Dan demikianlah ini, orang yang menerima tanda itu sudah menerima matrai menjadi milik antikristus. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, tanda itu merupakan salah satu media penyembahan dalam agama antikristus pada zamannya. Tanda itu merupakan salah satu media. Kalau nggak ada medianya, itu dia bukan berarti pengikut ya. Ada media yaitu tanda ya, merupakan salah satu media penyembahan dalam agama antikristus pada zamannya. Kenapa disebut agama antikristus? Memang akan menjadi satu agama, keyakinan dan kepercayaan sesembahannya adalah antikristus. Maka digunakan tanda. Nah, ada dua bentuk harafiah media yang digunakan pada saat itu. Dua media digunakan untuk melakukan pemujaan, penyembahan kepada antikris agama tersebut. Ya, yang pertama patung, ya, ingat ada patung dan juga tanda, bukan menggunakan atau tapi dan. Patung dan tanda di kitab Wahyu sebelumnya sudah diterangkan ya, kita baca bersama-sama. Ada patung dan tanda, dan tentunya ada juga pengakuan imannya. Setiap agama-agama pasti tentunya ada pengakuan imannya. Kalau Kristen ada namanya disebut pengakuan iman rasuli. Agama lain juga punya pengakuan imannya, keyakinannya tentang agama tersebut. Demikian nanti pada zaman Antikris mempunyai pengakuan iman. Karena ya kalau menjadi pengikut suatu agama tentunya ada pengakuan imannya. Demikian juga pada zaman Antikristus menjadi suatu bentuk agama yang disebut agama antikristus ya, agama ada pengakuannya iman mereka yang mau mengikut dan percaya kepada sesembahan antikristus. Nah, kita harus mengetahui yang menjadi personifikasi kuasa gelap di kitab Wahyu adalah binatang yang pertama adalah personifikasi dari sistem politik anti Tuhan. Kitab Wahyu kan ada disebut binatang pertama dan makhluk yang kedua, begitu ya. Binatang yang pertama adalah personifikasi dari sistem politik anti Tuhan. Itu yang pertama. Dan makhluk yang kedua adalah personifikasi dari sistem agama anti Tuhan. Itu makhluk kedua, personifikasi sistem agama anti Tuhan, maka disebut agama antikristus. Ya, disebut agama antikristus, itu personifikasinya makhluk yang kedua. Nah, saya jelaskan selanjutnya ya mengenai tanda tersebut. Jika tanda antikristus
di dahi atau di tangan kanan itu hanya sebatas ditafsirkan secara figuratif, yaitu dahi adalah mengartikan pikiran, ya, dahi pikiran, tangan adalah mengartikan perbuatan. Tafsiran ini, ya, saya memahaminya, tafsiran ini menjadi rancu karena ada kesan dipaksa harus seperti itu, maksud makna artinya harus seperti itu. Memang di kitab yang lain, ya, Perjanjian Lama, Tefilim gitu, ya, kita fokus kemari aja supaya jangan melebar, ya. Nah, kita fokus pemahaman ini. Menurut tafsiran figuratif, tanda di tangan itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Tanda di dahi itu adalah pikiran-pikiran kita. Nah, saya katakan itu rancu penafsirannya. Memang tidak salah makna secara figuratifnya itu, tapi untuk ayat ini ayat ini menjelaskan ayat Wahyu 13 ayat 16 17 ini rancu. Kenapa saya katakan rancu? Demikian, ya. Coba kita perhatikan seksama. Ya. Tapi perlu diketahui, ya, yang berbuat dosa itu bukan saja pikiran. Oke? Yang berbuat dosa itu bukan saja perbuatan. Yang berbuat dosa itu juga adalah perkataan. Nah, artinya begini, dosa ada 3 yang dilakukan oleh manusia, yaitu yang pertama dosa pikiran, dahi, dosa pikiran, dahi, dosa perbuatan, tangan, dosa perbuatan, tangan, dosa perkataan, mulut, ya, mulut, dosa perkataan, mulut. Jadi ada dahi, ada tangan, ada mulut. Nah, yang saya maksud di sini adalah bila di Wahyu 13 ayat 16 ayat 17 yang dimaksud itu adalah tangan adalah perbuatan, dahi adalah pikiran, tapi di ayat itu, ya, hanya menunjukkan tangan dan dahi. Tidak ada satu paket dikatakan tanda di tangan, tanda di dahi, tanda di mulut. Kalau memang itu figuratif untuk menjelaskan ayat itu harus komplit, ada tanda di tangan, ada tanda di dahi, ada tanda di mulut, lengkap. Dosa perbuatan, dosa pikiran, dosa perkataan. Nah, ini supaya kita mengerti apa yang dimaksud tafsiran figuratif dan tafsiran harafiah. Jadi, jika tanda antikristus itu tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, maka tidak ada manusia yang bisa melihatnya. Dan oleh karena itu perdagangan akan berjalan seperti biasa. Ya, seperti biasa. Saya pada zaman itu ya bisa menjual dan beli karena nggak ada tanda yang dapat dilihat begitu. Bila tanda antikristus itu tidak bersifat harafiah, sekali lagi tidak bersifat harafiah, ia tidak akan berhasil menjalankan fungsinya sendiri. Nggak berhasil dalam sistem ekonomi global dunia ini kalau hanya secara figuratif, ya, disampaikan. Oke? Sekarang kesimpulannya. Dari pemahaman tujuan dan fungsi tanda tersebut, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tanda antikristus ini yang diberlakukan pada zamannya, beda, ya. Sekarang belum diberlakukan tanda antikristus, belum. Cikal bakalnya ada, tetapi belum diberlakukan. Tetapi setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka ketika zaman itu terjadi, tanda antikristus itu
sudah pasti diberlakukan sebagai meterai, sebagai cap, sebagai stempel kepemilikan bagi yang mau percaya dan mengikutinya. Nah, apa kata Alkitab? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tanda antikristus ini tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Karena siapa yang bersedia menerima tanda antikristus itu pasti akan mendapat konsekuensinya, yaitu murka Allah. Di kitab Wahyu yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya, ya, ada murka Allah terhadap mereka yang menerima tanda tersebut. Menerima tanda tersebut. Nah, jikalau ada yang tidak menerimanya, tentunya akan mengalami aniaya. Dan di Alkitab mengatakan juga ada sampai dipenggal, ya, disiksa, dibunuh begitu untuk mempertahankan, menolak tanda itu. Jadi memang ditolak, bukan diterima. Tapi ingat, pada zaman antikristus. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tanda itu wujudnya berupa apa, ya, cikal bakalnya bagaimana, sehingga ini akan diberlakukan pada zaman antikristus. Dan ini hanya suatu gambaran nubuatan. Yang saya sampaikan ini adalah nubuatan eskatologi. Jadi harus tahu urutan cerita untuk menafsirkannya. Jangan katakan ini tanda antikristus pada era sekarang. Belum era sekarang, ya. Tanda ini belum sah begitu istilahnya. Belum pas, ya, menempatkan posisi tafsirannya. Nah, tanda ini secara harafiah akan diberlakukan pada zaman antikristus. Baik, demikian penjelasan saya pada kesempatan hari ini mengenai karakma, apa tujuan dan fungsinya untuk dipergunakan bagi manusia, yang diberikan kepada manusia secara paksa supaya diterima. Bukan berarti, ya, kalau pingsan dia diberikan tanda itu belum sah, karena dipaksa sampai ada pengakuan iman. Ya, ingat, ya, dipaksa sampai ada pengakuan iman baru diberikan tanda tersebut. Sebelum tidak ada pengakuan dengan mulut, maka tanda itu belum bisa dimateraikan kepada seseorang. Pilihan mau terima atau menolak. Kalau menolak, pasti ada risiko nyawa lah taruhannya. Ya, jadi ini singkatnya saya sampaikan tentang fungsi, ya, daripada tanda yang diberikan kepada manusia dan juga tujuannya. Demikian penjelasan dari saya. Di lain waktu kesempatan saya akan jelaskan topik mengenai Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.